Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha di negara kita pun ada perbedaan waktu. Ada yang menetapkannya di hari Rabu berdasarkan hisab murni, ada yang menetapkannya hari Kamis didasarkan ru'yatul hilal, karena kemarin di akhir Dzulqa'dah hilal terlalu rendah sehingga tidak berhasil diru'yah. Dengan mengacu pada perintah Rasul, maka Dzulqa'dah disempurnakan 30 hari. Jadi bukan masalah hilal atau apa, tapi masalah perintah Rasul ru'yah, melihat hilal. Meskipun hilal sudah di atas ufuk, ketika tidak bisa diru'yah, berarti perintah Rasul belum bisa dilaksanakan. Itu keyakinan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Nah, ketika sama-sama ru'yah, hasil berbeda, memang itulah. Di masa sahabat Nabi, antara Madinah dan Suriah itu pun berbeda. Ketika ada yang usul, kenapa kalian gak ikut imam, gak ikut Amirul Mukminin Muawiyah waktu itu? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, tidak boleh. Itulah yang diajarkan Rasul, karena masing-masing wilayah punya matlak tersendiri. Di Arab Saudi kemarin hilal besar kemungkinan tampak karena ketinggiannya lebih dari 3 derajat. Di negara 3, wilayah yang paling tinggi di akhir Dzulqa'dah kurang dari 1 derajat. Itu enggak masalah. Ikut pemerintah, itu memang perintah Allah. Ikut pandangan ulama yang kita yakini, itu juga boleh. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-udhiyatu wan nahru. Udhiyah dan nahar, apa makna keduanya? Sebetulnya antara udhiyah dan nahar punya makna yang sama, sekaligus ada perbedaan. Kadang nahar digunakan untuk menyebut penyembelihan dam, tapi kadang sama, udhiyah dan nahar, dua kata untuk satu hal. Al-udhiyatu hiya ma yutba'u minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yawma idil adha. Udhiyah artinya adalah onta atau sapi atau domba atau kambing yang disembelih dengan niat utama taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan disembelihnya itu di hari Idul Adha. Syaratnya ada di hewannya, ada di niatnya, ada di harinya. Ketika cuma 2 yang ada, hewannya sapi, niatnya taqarrub, tapi waktu penyembelihannya kok tidak di waktunya, ya tidak disebut kurban.
Insya Allah itu nggak ada. Atau sebaliknya yang disembelih betul kambing atau sapi, harinya hari Idul Adha, tapi niatnya bukan takarrub. Dalam pandangan Allah, di sisi Allah itu tidak disebut udhiyah, tidak disebut korban. Mungkin masyarakat menilainya si anu tuh korbannya sapinya gede banget. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu dia mendapatkan nilai kurban ketika niatnya tidak murni lillah, tidak murni taqarrub ilallah. Dan ini di semua jenis ibadah banyak banget manusia yang banyak beribadah, tapi di hari kiamat nanti dia akan menyesal karena ternyata ibadah-ibadahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ini harus jadi peringatan buat kita semua. Sekecil apapun amal soleh, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, harus betul-betul lillah. Jangan dicampur dengan li yang lain. Di surah Al-Kahfi Allah sudah kasih tahu kita tentang adanya orang-orang yang banyak beramal, tapi nanti dia akan sangat rugi di hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi 103, 104. Qul, sampaikanlah wahai Rasul kepada umatmu, hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala, kalian maukah aku beritahu orang-orang yang akan sangat merugi padahal banyak beramal, banyak melaksanakan ibadah tapi dia sangat rugi, yaitu alladzina, orang-orang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang amal ibadahnya ketika di dunia semuanya musnah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wahum yahsabuna, padahal mereka yakin banget annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak mengerjakan kebaikan. Jadi kita harus yakin sepenuhnya apapun perbuatan baik kita, meskipun dinilai baik oleh manusia, ketika dalam niatnya tidak murni lillah, harus kita yakini ibadah kita itu tidak baik dalam pandangan Allah. Ketika kita bisa meyakini itu, kita nggak peduli dengan penilaian manusia. Walaupun manusia menilainya nggak baik, yang penting kita ikhlas karena Allah. Sebaliknya, walaupun manusia menyanjung, memuji, ketika kita sadar, ya Allah, kok niatku masih ada, niat bukan karenamu ya Allah. Jadi syarat kurban, bernilai kurban, pertama hewannya harus memenuhi ketentuan syariat, onta, sapi, kambing, domba. Yang kedua, waktu penyembelihannya juga harus sesuai syariat. Dan yang ketiga, harus niat taqarrub ilallah, niatnya niat karena Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Apa mungkin berniat korban tapi tidak murni karena Allah? Sangat mungkin. Boleh jadi litasammu, supaya kita didengar oleh orang luas. Di Al-Mutakin tuh si bapak anu korbannya sapi paling heboh, kita paksa-paksain nabung, jauh-jauh hari niat kita, aku harus bisa beli yang paling nomor 1. Syukur-syukur masuk berita TV misal, ada kebanggaan tersendiri berhasil korban dengan hewan yang paling hebat.
kebanggaan karena dapat sanjungan, itu percuma. Di akhirat nanti tidak akan dapat apa-apa. Jadi selain taqarrub, bisa jadi niatnya tasammu, pengen didengar, atau tamadduh, pengen disanjung. Siapapun yang berkorban dengan niat seperti itu, tasammu, tamadduh, fala makna min dabhihi indallah, maka enggak ada nilai korbannya di hadapan Allah. Jadi semua kebaikan kita, apapun wujud kebaikan kita, termasuk kita ngajar, kita nasihati seseorang, itu harus benar-benar lillah. Atau kebaikan-kebaikan yang sehari-hari, ada mobil mogok, kita dorong bantu, harus lillah. Ada bang becak keberatan, kita bantu, harus lillah, baru ada nilainya. Bahwa semua kebaikan kita, semua ibadah kita, semua amal soleh kita harus lillah, Allah tegas dan jelas. Dan ayatnya Allah tempatkan di surat yang insya Allah mayoritas muslim hafal, surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wama, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan, illa, melainkan liya'budullah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, mukhlishina lahuddin, sebagai orang yang ikhlas. Kita tidak diperintahkan sholat melainkan ikhlas, tidak diperintahkan puasa melainkan ikhlas, tidak diperintahkan kurban melainkan ikhlas, tidak diperintahkan apapun perintah-perintah Allah kecuali di situ sekaligus perintah ikhlas. Jadi antara amal soleh nggak boleh dipisahkan dengan keikhlasan kalau kita ingin dapatkan nilai di hadapan Allah. Karena sangat tingginya nilai keikhlasan, karena itu tidak mudah. Ketika kita sudah paham apa makna ikhlas, selanjutnya masing-masing kita ayo berusaha. Ikhlas tidak ikhlas secara fisik gak selalu tampak perbedaannya. Orang yang sedekah dengan kotak di kotak yang keliling, jangan dikata dia nggak ikhlas. Atau orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, nggak mau di kotak keliling, maunya di kotak yang statis, kotak yang nggak jalan, yang nggak ada orang lihat, itu pun belum tentu ikhlas. Jadi melakukan kebaikan, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu tidak menjadi penentu ikhlas dan tidak ikhlasnya seseorang. Korban sapi gede banget, dia nggak mau sebutkan nama. Panitia nggak tahu, nggak ada masalah. Paling tidak yang harus tahu si penyembelihnya. Dia bisikin penyembelihnya, panitia yang lain nggak usah tahu deh. Penyembelihnya nanti kalau nyembelih ini niatnya ini ya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Bismillah. Dalam nyembelih itu nggak harus disebutkan nama pengorbannya. Bahkan kesunahan aja tidak. Cuma satu kalimat bismillah, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah. Memang ada kesunahan doakan si pengorban dengan doa yang dicontohkan Rasul. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min, siapa pengorbannya. Jadi melakukan amal soleh, dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu bukan tanda ikhlas dan tidak ikhlasnya.
Ketika seseorang maunya beramal soleh, kalau ada yang lihat, nggak ada yang lihat dia nggak mau, itu mungkin indikasi dia tidak ikhlas. Indikasi. Memang dalam rangka belajar ikhlas, melakukan amal soleh tidak dilihat orang lain, itu lebih enak, lebih mudah dalam rangka belajar ikhlas. Ketika kita sudah bisa ikhlas, benar-benar sudah bisa ikhlas, Allah sudah anugerahkan keikhlasan itu kepada kita, nggak ada masalah melakukan kebaikan dilihat orang atau tidak, disanjung atau tidak, itu udah nggak ada masalah buat mereka yang sudah faham dan sudah dianugerahi kemampuan untuk ikhlas. Perintah untuk ikhlas melaksanakan amal soleh cuma karena Allah, ini nggak cuma buat muslim, semua agama Allah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul Allah, Yahudi, Nasrani, mereka pun diperintahkan untuk ikhlas, tapi mereka sudah gagal total. Yahudi dengan menjadikan Uzair sebagai anak Allah, itu gagal dalam keikhlasan. Bahkan keikhlasan di akidahnya sudah gagal. Menduakan Tuhan berarti tidak ikhlas dalam akidah. Nasrani dengan menjadikan Al-Masih anak Allah, itu pun menandakan mereka sudah gagal total dalam keikhlasan. Jadi gak cuma muslim yang diperintahkan untuk ikhlas, semua agama yang didakwahkan Nabi dan Rasul Allah memerintahkan umatnya untuk ikhlas. Di surah At-Taubah ayat 31 ini tentang Yahudi Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan para rahib mereka, para pendeta mereka, Yahudi Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di luar Allah. Dan Al-Masih bin Maryam mereka jadikan Tuhan, mereka sembah. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah melainkan agar mereka menyembah, agar mereka melaksanakan amal soleh hanya karena Allah, Tuhan yang Esa. Menyembah Allah, mengerjakan amal soleh karena Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia, Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang sebelumnya pemeluk Nasrani. Ketika Rasulullah mendapatkan ayat At-Taubah 31 ini, mereka umat Yahudi Nasrani menjadikan rahib dan pendetanya sebagai Tuhan lain. Ini sahabat yang sebelumnya Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Beliau nggak setuju dengan isi ayat itu. Beliau merasa tidak pernah kok menuhankan rahib dan pendeta. Kok ini Al-Quran menyatakan mereka Yahudi Nasrani menuhankan rahib dan pendeta. Nah, Adi bin Hatim pernah suatu saat beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau mendatangi Nabi, wa fi unuqi salibun min dahabin. Di kalungku waktu itu aku masih pakai salib terbuat dari emas.
Boleh jadi besar kalungnya karena dia memang umat Nasrani mengagungkan salib, masa emas murni. Salib terbuat dari emas menghadap Rasul. Beliau sudah masuk Islam saat itu. Boleh jadi beliau masih pakai salib terbuat dari emas padahal sudah muslim karena beliau belum tahu, atau pada saat itu belum ada larangan. Bisa jadi justru turun larangan itu ketika sahabat Adi bin Hatim mendatangi Rasul, melihat di kalung sang sahabat, di leher sang sahabat ada kalung salib emas. Faqala, Rasul langsung menegur, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadal wasan. Tuh, berhala yang ada di lehermu buang. Kalau kalungnya bahannya besi, buang enak. Ini bahannya emas, emas murni. Andaikan kita belum mengerti, pakai jam terbuat dari emas, harganya 1 miliar. Begitu ketemu kiai, itu jam kamu emas ya? Iya kiai, emas murni 1 miliar, buang, haram. Kira-kira kita buang atau kita jual? Ini Rasul kepada sahabat Adi nih, Adi, itu berhala di lehermu buang, emas padahal. Apa yang dilakukan oleh sahabat Adi bin Hatim? Beliau langsung lemparkan itu, buang, langsung buang, copot langsung dilempar. Karena memang beliau mengimani Rasul sungguh-sungguh. Wasami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Kata sahabat Adi, setelah Rasul sampaikan itu, aku dengar Rasul membaca ayat ini, ayat yang ada di surah At-Taubah ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka umat Yahudi Nasrani menjadikan rahib dan pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, sahabat Adi dulu ketika masih Kristen merasa tidak pernah menuhankan pendeta. Beliau langsung berkata, qala, ya Rasul, kami nggak pernah kok menuhankan pendeta dan rahib. Rasul jelaskan maksud menuhankan itu apa. Nggak cuma disembah. Dari sini nanti kita bisa analogikan ke aktivitas lain. Ketika ada seseorang memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, melakukan maksiat, kok kita turuti, berarti kita menuhankan dia. Ini dari sini kita tahunya. Ketika sahabat Adi merasa, ya Rasul, kami nggak pernah menuhankan pendeta kok. Qala, kata Rasul, ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Bukan menyembah sebagaimana kalian menyembah Allah, bukan. Walakinnahum, tetapi mereka umat Yahudi Nasrani, kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Ketika pendetanya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, umatnya ikut pendeta. Ini makna menyembah pendeta. Pendeta mengharamkan ini, padahal Allah menghalalkannya. Umat ikut pendeta. Itu berarti menuhankan pendeta. Wa idza harramu 'alaihim syai'an harramu. Ketika pendeta mengharamkan sesuatu, mereka ikut mengharamkannya, walaupun Allah menghalalkannya. Jadi siapapun yang mengikuti perintah haram dari seseorang, dia tahu itu haram, kok diikuti, berarti dia menuhankan si orang itu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan.
Jamaah dan Allah yang ajma'in. Jadi syarat agar kurban bernilai kurban di hadapan Allah 3. Pertama, hewannya harus sesuai dengan tuntunan syariat, onta, sapi, domba, kambing. Atau yang masuk di kelompoknya kebo, itu boleh. Ulama berpandangan boleh kurban pakai kebo. Kita punya kebo, kita punya sapi, kita pilih kurban pakai kebo. Lebih baik mana, sapi atau kebo? Lebih baik yang dagingnya paling disukai masyarakat. Kira-kira masyarakat lebih suka daging sapi atau kebo? Sapi itu lebih baik. Bahkan bisa haram punya sapi, punya kebo, korban kebo, kalau niatnya sapi harus kita muliakan karena dia Tuhannya orang sono, misal, haram ini, nggak boleh. Ngapain nggak mau memotong sapi? Karena sapi Tuhannya orang sono, nggak boleh. Salah satu hikmah adanya perintah kurban adalah untuk menunjukkan bahwa kita meyakini apa yang sudah difirmankan Allah, bahwa Allah ciptakan al-an'am, onta, sapi, kambing, domba, kebo, itu untuk kita sembelih. Orang sono nggak mau nyembelih sapi karena dianggap Tuhan. Nggak tahu muslim di sana motong sapi nggak? Kan di sana banyak muslimnya. Kalau nggak mau motong sapi karena toleransi dengan alasan karena itu dituhankan oleh tetangganya, dia nggak mau motong sapi, ini toleransi yang kelewat batas. Motong aja tapi sembunyiin, jangan dilihat mereka. Nah, itu baru toleransi. Sama halnya kita toleransi ibadah. Kita laksanakan ibadah kok akan potensial mengganggu masyarakat luas, laksanakan dengan cara yang tidak mengganggu. Itu wujud toleransi. Jadi yang terbaik, mana yang paling disukai dagingnya oleh masyarakat. Tapi ada ulama yang melihat dari sisi mana yang lebih banyak dipraktekkan Rasul. Nah, itu ada ulama yang menilai onta lebih utama dibanding sapi, karena Rasul lebih sering korban pakai onta. Kalau kita suruh milih daging onta atau sapi, pilih yang mana? Sapi. Saya nggak bisa milih. Saya belum pernah makan daging onta kayak apa. Jadi dalam hal hewan apa yang lebih utama, ada dua kelompok ulama yang berbeda. Satu melihat dari sisi mana yang paling disukai dagingnya. Satu lebih melihat pada mana yang lebih sering digunakan oleh Rasul untuk kurban beliau. Orang Arab mungkin lebih suka onta, mungkin. Wallahu a'lam. Nah, kalau warna itu nggak ada masalah. Sapi putih lebih utama dibanding sapi hitam, itu memang ya nggak salah, nggak ada yang membantah. Walaupun katanya sapi putih, hitam, merah, rasa dagingnya agak perbedaan juga katanya, teksturnya. Wallahu a'lam. Saya nggak pernah neliti khusus tentang itu, nggak ada perlunya diteliti. Ada makan, nggak ada ya udah. Jadi 3 hal pokok agar korban kita bernilai di hadapan Allah. Pertama, jenis hewannya. Kedua, waktu penyembelihannya. Ketiga, niatnya. Yang banyak dilanggar justru niatnya. Hewannya benar, waktunya benar,
niatnya. Bahkan kalau nggak salah di kitab Al-Muwatta Imam Malik zaman segitu beliau sudah menyampaikan saat ini kurban sudah untuk bangga-banggaan. Pada saat itu beliau wafat tahun 175-an Hijriah. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, beliau sudah usia 70-an. Saat itu masyarakat muslim yang berkorban sudah banyak yang bangga-banggaan, bukan murni karena Allah. Jadi kita harus hati-hati ketika kita melaksanakan ibadah. Kita bangga dengan ibadah kita, diiringi melecehkan, merendahkan ibadah orang lain, itu tanda kita nggak sepenuhnya ikhlas. Wal aslu fi masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya kurban udhiyah atau dohiyah atau adhatun, itu bahasa Arabnya 3 itu boleh, udhiyah, dohiyah, adhatun boleh. Kalau untuk haji bahasa Arabnya hadyu, bayar dam nyembelih kambing, itu hadyu. Dalil disyariatkannya kurban qauluhu azza wa jalla, firman Allah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, nahar. Nah itu bahasa lain, bahasa Arab lain dari kurban, nahar, nahru. Fasholli, maka kerjakanlah salat, li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Fa innal maqsuda bin nahri, sesungguhnya yang dimaksud dengan wanhar, nahar, alal asahil aqwal, dalam pandangan yang paling sahih adalah nahrud dohaya, menyembelih hewan kurban. Maka kerjakanlah sholat li rabbika, semata-mata karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Di ayat yang lain, surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, wal budna, dan onta-onta yang dikorbankan, disembelih, ja'alnaha, aku jadikan onta-onta itu lakum, untukmu, min sya'airillah, sebagai bagian dari syiar-syiar agama Allah. Jadi pelaksanaan kurban diantaranya untuk syiar agama Allah. Nah itu ketika kita menyembelih hewan kurban, nggak ada yang tahu. Di musola nggak ada yang tahu kalau di sini menyembelih hewan kurban. Nilai syiarnya jadi nggak ada. Dengan disembelih, disaksikan masyarakat, diiringi takbiran, syiarnya, nilainya itu. Nah kalau dulu musim Covid, Al-Mutakin nyembelih di RPH, itu bisa dimaklumi karena situasi kondisi. Ketika sekarang Covid sudah kabur, masih di RPH, itu yang syiarnya itu jadi hilang. Nah itu gagasan Pemprov DKI, korban nanti mau dilarang disembelih di area masjid, harus di RPH, mungkin akan ditentang oleh umat Islam karena syiarnya jadi hilang. Kan syiar yang lain banyak, Allah tetapkan banyak syiar-syiar Islam, semuanya laksanain. Sholat idnya syiar, laki perempuan, anak-anak, bahkan wanita yang haid pun diperintahkan hadir. Karena itu sholat id dianjurkan di tempat terbuka karena lebih syiar, jamaahnya lebih luas,
laki perempuan semuanya dianjurkan hadir, sampai yang sedang haid pun dianjurkan hadir, ikut mengaminkan doa walaupun tidak ikut sholatnya, boleh ikut takbirannya. Di samping ayat tadi, wa ma rawahul Bukhari wa Muslimun, dalil disyariatkannya kurban juga hadis Bukhari Muslim. Bukhari 5245, Muslim 1966. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam duha bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi menyembelih hewan kurban, diantaranya pernah berupa kabsyaini, 2 kambing kibas. Amlahaini yang warnanya dominan putih tapi ada belentok-belentok hitam, ada bercak hitam tapi warnanya nyaris putih. Ini yang selanjutnya ulama ketika membahas kambing yang paling utama warna apa? Putih. Akrona ini yang bertanduk panjang. Pedagang kambing pintar, yang ada tanduknya dimahalin. Ada pengorban yang memang ada rutin, satu jamaah priuk di Lampung hampir selalu sapi, minta Ustadz cariin yang besar yang bertanduk. Memang di antara kesunahan hewannya yang disebutkan oleh para ulama bertanduk. Hadis ini dasarnya. Dzabahahuma biyadi, 2 kambing itu disembelih sendiri oleh Rasul. Ini pun salah satu kesunahan. Pengorban menyembelih sendiri. Bagaimana kalau nggak bisa? Supaya tetap sempurna, dia bayar orang lain suruh menyembelihkan. Ini asal usul adanya biaya. Per orang sekian plus biaya. Dengan begitu si pengorban seolah-olah menyembelih sendiri, dia bayar orang. Dan membayar orang itu pun dilakukan. Rasul pernah di satu musim kurban mengorbankan banyak onta, sapi, kambing. Rasul nyembelih sendiri, capek, mantunya Ali bin Abi Thalib disuruh. Mantunya capek, akhirnya Ali, aku panggil jagal, aku bayar. Bukan dari hewan kurbannya, dari saku sendiri. Jadi manggil jagal untuk menyembelih hewan kurban kita itu pernah dilakukan oleh Rasul. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Hadis itu pula yang oleh Imam Nawawi dipakai dalil pengorban tidak boleh menjadikan bagian hewan kurbannya untuk upah jagal, haram. Menjual kulit kurbannya haram. Ini pengorban yang haram, ini bukan orang lain. Panitia haram juga jual kulit, nggak ada dalilnya itu. Yang haram jual itu si pengorban. Karena ketika kulitnya dia jual atau kupingnya satu dia jadikan sebagai upahnya, atau kebetulan jagalnya demen tanduknya cakep banget, dia ngomong, Pak potongin ya nih kambing saya nih, upahnya tanduknya deh, Bapak demen tandukan, iya, haram itu. Berarti dia seolah-olah menyembelih korban tanpa tanduk, tanpa kepala. Di situ haramnya. Jadi hadis haramnya menjadikan hewan kurban, bagian dari hewan kurban sebagai upah, itu hadis dari Ali bin Abi Thalib, Bukhari Muslim. Kebanyakan yang mengharamkan menjual kulit, menjadikannya sebagai upah, menggunakan hadis dari Abu Hurairah. Yang hadis ini didoifkan oleh ulama hadis, tapi disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Redaksinya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapapun pengorban
yang menjual kulit hewan kurbannya, maka nggak ada kurban buat dia. Pengurban boleh, Pak, nanti kulitnya buat saya ya sebagai pengurban, boleh, tapi kulit ini nggak boleh dijual, bolehnya dimanfaatin. Apakah dia mungkin dia dimasak atau dimanfaatin yang lain, dia buat sendal, kulitnya dikeringin, itu boleh. Dijual nggak boleh. Ketika kulitnya diberikan ke orang miskin, itu mutlak bebas, dia mau dijual kayak mau apa silahkan. Jadi Rasul pernah menyembelih kurban 2 kambing gibah, warnanya putih ada hitam dikit, bertanduk, dabahahuma biyadi, beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau yang mulia, wasamma wa kabbara, beliau baca bismillah, beliau baca takbir, wa wada'a rijlahu ala safahihima. Ketika menyembelih itu beliau sendiri, salah satu kaki beliau ditekankan di sisi leher si kambing. Sekarang umat beliau ada yang lebih pintar menyembelih, nggak perlu dipegangin. Dengan cara gimana? Kambingnya tidur sendiri langsung di umat beliau. Beliau nyembelihnya leher si kambing diinjek sama beliau, kaki beliau diletakkan di atas sisi leher si kambing yang disembelih. Wallahu a'lam bishawab.